Maka malaikat pindah ke bawah kaki, ke bagian bawah. Belum sempat nanya, langsung keluar haji dan umrohnya. Aku haji dan umroh orang ini, ndak bisa tanya lewat sini. Kesimpulannya, orang beriman dan beramal soleh kalau mati nggak ditanya. TV rahmatan lil alamin. Jadi kepada jamaah, mudah-mudahan apa yang akan Al-Fakir sampaikan ini mendapat manfaat, ikhlas. Saya ikhlas menyampaikan, Bunda juga ikhlas dalam mendengarkan. Ngaji dengan Al-Fakir itu terkait dengan ngaji fikih tasawuf. Kita belajar fikih dengan nuansa tasawuf. Tasawuf itu adalah masalah hati, masalah batin. Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza sholahat sholahal jasadu kullu, fa idza fasadal jasadu kullu, ala wahya qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik dari kulit sampai sumsum, semua baik. Kalau segumpal daging itu jelek, jelek seluruhnya. Kalau segumpal daging itu jelek, jelek seluruhnya. Ala wahya qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Yang buat orang baik, baik pandangannya, baik perkataannya, baik pendengarannya, baik perbuatannya, baik langkahnya, itu adalah hati. Yang membuat orang jahat pandangannya, jahat ucapannya, jahat pendengarannya, itu juga hatinya. Yang membuat orang khusyuk dalam sholat, hati. Yang membuat orang tidak khusyuk dalam sholat, hati. Yang membuat orang ikhlas dalam ibadah, hati. Yang membuat orang ria dalam ibadah, hati. Yang membuat orang syukur, hati. Yang membuat orang kufur, hati. Makanya di tasawuf itu ngajinya ngaji hati, ngajinya ngaji batin, ngaji diri sendiri, tidak ngaji orang lain. Mencari salah diri sendiri, tidak mencari salah orang lain. Karena kalau kau cari dosamu, kalau kau cari salah dirimu, kau akan tobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Dua yang dicintai Allah. Pertama, Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Kalau kau cari dosa dirimu, kalau kau cari salah dirimu, kau akan bertobat kepada Allah. Tapi kalau kau nyari dosa orang, kalau kau mencari salah orang, kau nggak bertobat kepada Allah. Justru kau akan sombong. Maka sebaik-baik orang, kata Nabi, orang yang selalu ingat dosa dan salahnya. Dan orang yang paling celaka adalah orang yang selalu mengingat kebaikan-kebaikannya. Maka agar kau beruntung, kata Nabi, lupakan kebaikanmu, ingat salahmu. Gak usah kita ingat-ingat kita sudah bersedekah berapa ribu kali. Kita nggak usah ingat-ingat sudah berapa kali kita umroh. Kita nggak usah ingat-ingat sudah berapa tahun kita nggak sholat. Yang perlu kita ingat dosa dan salah kita yang dari 20 tahun yang lalu sampai hari ini masih kita buat. Lalu kalau kau cari dosa orang, hatimu hilang dari taubat. Terima kasih Bunda, udah naik ini gas solar. Pertama, Allah suka, cinta kepada orang yang taubat. Kalau kau tengok dirimu di malam hari kau, astaghfirullah Rabbal baraya,
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbi jidni amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina wa tub alaina La ilaha illallah La ilaha illallah La illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Al-imanu aqdum biqalbi wa qaulun bilisan wa amalun bil arkan. Iman itu 3 serangkai. Yang pertama engkau tasdikkan di dalam hatimu, engkau benarkan di dalam hatimu, terus engkau ucapkan dengan lisanmu dan engkau amalkan dengan perbuatan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bergetar hati mereka jika disebutkan nama Allah, dan bertambah-tambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Tanda orang yang beriman jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya, bercucuran air matanya, tangisannya tak terbendung, hatinya bersenandung, terduduk tersimpuh di hadapan Allah, mengaku salah, mengaku dosa, memohon ampun kepada Allah, minta rahmat Allah. Wahai Allah, banyaknya dosa kami ya Allah, bertambah-tambah berlipat-lipat dosa kami ya Allah, pandainya kami berbuat dosa ya Allah. Cuman Engkau yang bisa mengampunkan dosa kami, memaafkan kesalahan kami wahai Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna nijtinaba. Wahai Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar ya Allah, beri kami kekuatan mengikutinya ya Allah. Tunjuki kami yang salah itu salah, beri kami kekuatan ya Allah menghindarinya ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, agar kami makrifat kepadamu ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah, jangan rusak hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang senantiasa bangun di tahajud malam hari, dan beri kami kekuatan ya Allah bangun setiap malam. Tanda orang yang khusyuk itu zikir di dalam sholatnya. Bu, di usia kita yang sudah 45, 50, 55, 60, 65, 70, hari ini yang mau kita kaji itu apa? Rasa. Kita nggak bahas hukum-hukum lagi, kita nggak bahas cara-cara lagi. Kita sekarang sudah naik kelas. Kita ngaji untuk merasakan Allah, bukan cerita tentang Allah. Kita sekarang untuk merasakan sholat, bukan cerita tentang sholat. Kita sekarang ingin untuk merasakan zikir, bukan sekedar untuk bicarakan tentang kemuliaan dan kehebatan zikir. Di usia kita sekarang harusnya kita sudah merasakan sholat yang khusyuk. Di usia kita yang sekarang seharusnya kita sudah merasakan zikir yang hidup. Di usia yang sekarang harusnya kita sudah merasakan Allah hadir di dalam hidup kita. Coba. Hudurul qalbi ma Allah, menghadirkan hati di dalam dirimu itu Allah hadirkan dia. Kau sholat, berdiri, ruko, sujud, tapi kosong dari situ. Kenapa? Orang tanya sama saya, Ustadz, bagaimana sholat yang khusyuk? Allah katakan sholat yang khusyuk itu zikir kepada Allah. Aqimis sholata li zikri, tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Sudahkah kita zikir di dalam sholat? Masih banyak yang belum. Bagaimana supaya bisa zikir di dalam sholat? Banyakkan zikir di luar sholat. Apa hukum zikir setelah sholat wajib? Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila telah selesai mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk dan berbaring. Zikir. Kalau kau berzikir kepada Allah ketika hidup, nanti kau mati pun berzikir. Kalau kau berzikir dalam hidup, ketika mati kau berzikir. Jangankan malaikat berani menyiksamu, nanya kamu pun malaikat tidak berani. Bu, jangan berandai-andai nanti kalau saya mati ditanya malaikat akan saya jawab. Tidak terjawabmu. Pertanyaan malaikat kau tak bisa jawab. Tidak. Kalau sudah ditanya, itu pasti kena siksa. Yang ditanya itu pasti disiksa. Itu positif. Siapa yang tidak disiksa? Orang yang tidak ditanya. Kalau kau ditanya pasti disiksa, karena tidak ada jawaban pertanyaan malaikat itu, nggak ada jawabannya. Kalau orang itu mati, mulutnya dikunci, matanya dikunci, dia ditanya, kalau sudah ditanya nggak bisa dijawab. Lalu kau sekarang berangan-angan, kalau aku mati ditanya malaikat 4 pertanyaan, aku tahu 4 jawabannya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Ma kitabuka, Quran. Ma kiblatuka, Ka'bah. Itu angan-angan kau kalau ditanya. Nanti kalau udah mati nggak ada angan-angan. Dalam salah satu hadis, kalau jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur,
7 langkah orang terakhir meninggalkan kuburan itu, malaikat 2 datang. Begitu cepatnya datang mau pertanyaan malaikat, itu ada hadisnya. 7 langkah orang terakhir yang mengantarkan jenazah itu meninggalkan masjid, meninggalkan kuburan, malaikat udah datang. 2 malaikat, yang satu bawa buku dengan pulpen mau bertanya, yang satu bawa cambuk api. Maka malaikat pertama berada di atas kepala jenazah. Malaikat pertama berada di atas kepala jenazah. Malaikat maksud mau nanya, belum sempat nanya, sholat yang dia kerjakan itu keluar sreset. Aku sholat yang dikerjakan orang ini waktu hidup, tidak bisa tanya lewat sini. Maka malaikat pindah ke sebelah kanan, maksud mau nanya, belum sempat malaikat nanya, dari sebelah kanan keluar puasanya. Aku puasa yang dikerjakan orang ini, tidak bisa tanya lewat sini. Malaikat pindah ke sebelah kiri, belum sempat nanya, sudah datang zakat dan sedekahnya. Aku zakat dan sedekah orang ini nggak bisa tanya lewat sini. Maka malaikat pindah ke bawah kaki, ke bagian bawah, belum sempat nanya, langsung keluar haji dan umrohnya. Aku haji dan umroh orang ini, nggak bisa tanya lewat sini. Kesimpulannya, orang beriman dan beramal soleh kalau mati nggak ditanya, Bu. Amalnya keluar. Orang yang berzikir juga tidak ditanya. Kenapa? Dia beserta dengan Allah. Hidupnya berzikir beserta dengan Allah. Ana ma'a abdi madzakaroni. Aku beserta orang yang berzikir kepadaku. Mati dia beserta dengan Allah. Macam mana malaikat mau nanya orang mati yang ada Allah di situ, nggak berani nanya. Jadi kalau ibu mau matinya nggak ditanya nanti, pertama banyakkan zikir, yang kedua jangan tinggalkan sholat, yang ketiga jangan tinggalkan puasa, jangan tinggalkan zakat, pergilah haji dan umroh kalau ada kemampuan, manistato. Tapi tidak boleh pergi umroh atau haji dengan utang.